Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sabtu malam minggu teruntuk kalian yang sedang rindu tapi tak kunjung bertemu. Nah, ini ngomong-ngomong menjelang malam masih semangat nggak Bu? Terus apa jangan? Ya terus, belum aja mulai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala hadan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya fattahu ya alim amma ba'an. Qala rabbi israh li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin wa ilhamnal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Al-ayah wal ma'na wa kala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Addibu auladakum ala salasin khisalin hubbin nabiyyikum wa hubbin ahlil bait wa qiraatil Qur'an. Wa qala Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an fi kitab Madaris Su'ud, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Wa qala Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha fi kitab Madarus Su'ud, man azama maulidi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya ila bil iman. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan iman. Kalau nggak sehat nggak kesini, nggak iman juga nggak kesini Bu. Banyak orang yang dihidupkan oleh Allah tapi tidak didatangkan ke tempat-tempat maulid karena tidak diberi keimanan di dalam hatinya. Kita mah alhamdulillah. Ini untuk malam ini acara saya totalitas banget Bu. Tangerang kesini lumayan jauh, Tangerang bahasanya Sunda, dipaksa panitia ngomong bahasa Bekasi, akhirnya di mobil belajar, udah mah bagen, nggak danta, semuanya dipelajari biar menghibur ibu-ibu. Ya karena kan modelan begini nih ibu-ibu nih, ini capek di rumah, capek ngurusin suami, capek ngurusin anak, capek ngurusin segalanya, betul atau enggak? Makanya mumpung ini plus 1 malam kelahiran Nabi Muhammad, bulan maulid, bulan yang mulia. Kedua adalah malam yang bahagia khusus untuk diri saya, umum untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Di antara nikmat yang paling dahsyat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Manusia hidup terbagi menjadi 4 bagian Bu. Pertama, yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Ada orang yang lahirnya dalam keadaan mukmin, wa yahya mu'minan, besarnya hidupnya pun dalam keadaan iman, wa yamutu mu'minan, meninggalnya pun dalam keadaan Para nabi, para rasul, para anbiya lahirnya mukmin, besarnya mukmin, meninggalnya pun dalam keadaan mukmin. Kedua, yuladu kafiron wa yahya kafiron wa yamutu kafiron. Ada orang yang lahir dalam keadaan kafir, meninggal dalam keadaan kafir, hidup dan besar pun dalam keadaan kafir. Banyak contohnya, nggak usah dicontohin nama kita. Ilok itu yang namanya Fir'aun, Korun, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu-abu gosok, Abu-abu monyet kesononya. Padan itu mah meninggal dalam keadaan kafir. Kita alhamdulillah diberi iman. Nomor ketiga, yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran. Ada orang yang ditakdirkan oleh Allah lahir dalam keadaan mukmin, besar pun dalam keadaan iman, tapi wa yamutu kafiran, meninggalnya naudzubillahi min dzalik dalam keadaan kafir. Contohnya ada dulu kiai. Ini ulama Allah, ulama hebat, ngajinya luar biasa, santrinya kalau ngaji di atas awang-awang. Kalau di sini yang ngaji di bawah, panas kagak itu, pakai kipas. Gua bingung nih yang di sini. Panas gitu Bu, panas. Nggak apa-apa, ini malam minggu sepanas hatimu yang sedang membara. Nomor keempat, yuladu kafiron wa yahya kafiron wa yamutu mu'minan. Ada orang lahir dalam keadaan kafir,
besarnya pun kafir, meninggalnya dalam keadaan iman. Banyak para ulama, para sahabat, para mu'allaf, lahirnya kafir, besarnya kafir, meninggalnya dalam keadaan kita mah alhamdulillah lahirnya iman, besar pun iman, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan iman. Amin ya rabbal. Bu, betapa nikmatnya ini Bu. Tadi saya di jalan memikirkan, andai orang gak usah jauh-jauh penyakitnya kanker, liver dan lain-lain, nggak bisa kentut aja operasi 40 juta. Andai nggak dikasih nikmat kentut, operasi 40 juta, bahaya apa kagak? Depan kita mah kadang-kadang terlalu mengukur nikmat yang ada pada diri orang lain, lupa atas nikmat yang diberikan Allah kepada diri kita. Enak ya, orang ono naik mobilnya Pajero, rumahnya gedong, bininya 3, pengen gue jadi bogono. Ternyata dia diberi penyakit oleh Allah, hidupnya tidak diberi kenikmatan. Kita mah udah makan jengkol sama pete campur sama sambal, nikmatnya luar biasa. Betul apa kagak? Kadang kita melupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu yang salah. Aparatur pemerintah, baik sipil sampai militer yang saya hargai dan saya muliakan, di dalam ada Pak Babinsa, kita doakan mudah-mudahan diangkat jadi perwira, amin. Yo, ada aparatur pemerintah kita nih semuanya, dari mulai sipil sampai militer, kita doain pemerintahan kita jadi pemerintahan yang soleh dan soleha, amin. Oh, ini saya kesini sedikit dikerjain sama panitia, begitu disebutin, Kang ada nih jalan potongan dikit, cuman ini agak jelek banget ternyata. 2 kilo mobil, untung kagak ngublus itu ke danau. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan panitia yang telah memberikan acara gemah luar biasa ini disehatkan oleh Allah, amin. Pemuda-pemudanya diberi semangat, diberi keistiqomahan oleh Allah ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga yang saya hormati serta saya banggakan, para alimul ulama, para tokoh agama, para habib bil khusus Habib Al-Alim Al-Mu'azzam yang telah memberikan kita mau'izatul hasanah. Masya Allah luar biasa. Saya masih ingat satu perkataan dari beliau tadi. Banyak perkataan yang disampaikan kepada kita, diantaranya adalah buang air kecil dan buang air besar. Itu doang yang gue ingat, sisanya mah kagak. Tapi kita doain mudah-mudahan beliau panjang umur taat, amin. Kudu cinta kita sama yang namanya ulama, karena ulama itu warasatul anbiya. Andai di dunia tidak ada ulama, tidak ada orang-orang yang meneruskan agama Allah, buta kita akan huruf ilmu agama. Ini mah kita mah alhamdulillah masih punya guru-guru nih ustadz. Nih para ustadz, dewan-dewan guru, kita doain mudah-mudahan unjung umurnya umur yang panjang yang taat, amin. Kalau belum umroh kita doain biar umroh, belum haji kita doain biar haji, amin ya rabbal. Jadi ustadz mah susah Bu, jadi ustadz susah bang. Saya mau cerita sedikit. Ini yang namanya santri yang dikaji di pondoknya sorot, nahu, fikih, bayan, ma'ani, mantek, balagoh. Begitu datang ke rumah yang ditanya bukan ngaji. Masyarakat datang ke rumah, ada yang minta air 2 sumur, air ustadz habis mulu. Dah dipintain sama jemaah. Ini anak saya sakit minta air 1, ini emak saya sakit 2, ini mertua saya encam-encingnya habis, semua dipintain sumur habis halodo di sono Pak. Udah kagak ada air. Dipintain mulu sama masyarakat. Begitu ada lagi yang datang ke rumah, Assalamualaikum Tat, saya punya pertanyaan. Pertanyaannya pusing. Udah 3 hari saya bertanya-tanya di dalam diri saya. Apa itu pertanyaannya? Gue mau nanya nih, pintu surga itu digeser apa didorong? Modelan pintu surga ditanya. Ya Allah Junaid, jangan begitu. Akhirnya gue jawab, pintu surga kagak digeser, kagak didorong, pakai lift. Masa iya digeser sama didorong? Ada lagi yang modelan liar kemarin dari Jakarta datang ke rumah saya ke Tangerang sebulan yang lalu, belum jauh. Begitu datang ke rumah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada apa? Ini saya pengen masang khodam kayak teman saya ada. Ada? Nggak ada urusan di gua, ada semuanya. Mau khodam apa ya? Mau khodam macam pedal pop? Ada. Mau khodam beruang bear brand plus sama naganya gua kasih, ada juga. Mau atau beruang bangkong buduk? Ada. Terserah, tinggal pilih yang mana tuh modelan datang begitu. Makanya mumpung ada nih guru-guru kita yang membimbing kita tentang ilmu agama, yang mengajarkan kita untuk ilmu Allah, tentang ilmu agama, bagaimana caranya kita bersyariat. Syariat itu tujuannya jalbil masalih wadar ilma fasid, mendatangkan kemaslahatan, meninggalkan keburukan, mengajarkan kita, mengenalkan diri kita kepada Rasulullah dan Allah. Laulal murabbi ma'arabtu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kita, nggak kenal kita sama yang namanya Allah dan Rasulullah. Makanya ini mah kadang-kadang Ustadz di satu kampung ada ibu-ibu datang bawa anaknya. Tat, ini mah anak saya, mohon maaf, ini mah udah melehoan Badung. Lah saya titipin aja di sini, yang agak pinter mah sekolah. Giliran yang Badung di pesantren ini yang pinter baru disekolahin. Hei, bukan nggak boleh, silahkan sekolahkan anak setinggi mungkin SD, SMP, SMA, S1, S2, S teler, S dogan. Di sini mah kagak ada SS acan.
Baru kali ini gua ada acara nih, biasanya mah di sini ada makanan. Ini mah air putih mulu, jantungan gua. Mana jauh ke sini dikasih air putih, di sana juga banyak. Oh panitianya nih, masya Allah, ini tisu ngapain ngalangin lagi panan gua. Apa lanjut ibu? Lanjut, belum selesai kita. Sekolahkan anak setinggi mungkin gak apa-apa, tapi jangan lupa pendidikan tentang ilmu agama kewajiban orang tuanya. Nih kadang-kadang orang tua ngelarang anaknya, tadi kata Habib kan, woi jangan main TikTok. Bib, mohon maaf saya main TikTok tapi dakwah. Jangan lupa follow TikToknya Akang Anon 313. Manfaat sallu ala Nabi Muhammad. Jadi yang Habib mengatakan boleh main sosial media asalkan digunakan untuk kemaslahatan. Lah ini mah kemarin gue lihat nenek-nenek bikin video begitu, halo guys ini aku lagi makan kulub hui. Syal itu nenek-nenek, ya Allah ada lagi perawan belah sono mah mending mah kalau cakep burik bikin video. Maksud saya kalau nggak cakep dan glowing sadar diri dong, mending jaga rasa malunya gitu loh. Udahlah, menunggu apa lagi, jangan mencintai siapapun yang tidak mencintaimu, karena itu adalah patah hati yang disengaja. Cukup cinta kepada Nabi aja, karena Nabi tidak pernah mematahkan hati kita. Betul atau tidak? Tepuk tangan dulu, sallu ala Nabi Muhammad. Begitu, hadirin wal hadirat, banyak yang telah disampaikan oleh Habib kita tadi. Ini luar biasa, dari doa pakai baju, doa masuk WC, doa keluar WC. Gua mah pengen ngasih doa pelet aja. Iya, soalnya belah sono pan ada rojali, rombongan janda-janda lincah. Iya, yang belah sini ada PL pemuda lapuk. Yang belah sono ada demes, dede-dede gemes. Lah yang belah sininya dulin, duda-duda lincah. Nggak apa-apa, mau model kayak gimana pun, yang penting kita merayakan maulid baginda Nabi Muhammad dengan satu harapan, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Panan saya mah tahu ini kalau di luar mungkin ada yang kagak pakai kerudung aja, ada yang pakai kerudung tapi bawahnya sering masih burung meledak. Hati-hati, rasa malu kudu dijaga. Hadirin wal hadirat jamaah rahimahumullah yang saya hormati dan saya cintai serta saya banggakan. Malam menjelang sangat luar biasa, saya mah nggak bakal lama-lama Bu. Tadi Habib udah cukup membahas tentang ilmu agama, di sini mah saya pengen guyon. Lah yang namanya guyon kalau ada yang ketajong mah mohon maaf. Namanya juga guyon ya Bu ya. Saya nggak bakal lama-lama, paling 5 menit. 5 menit tambah 52 jam. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Berbicara tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir, titik, tidak pakai koma. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kenapa? Karena begitu Nabi masih ada, dulu Nabi masih ada, tapi ada yang ngaku dirinya menjadi Nabi. Di zaman Nabi ada yang ngaku menjadi namanya Musailamah Al-Kadzab. Ini si Musailamah Al-Kadzab ngaku jadi nabi, nabinya masih ada. Makanya kata Nabi, akan ada di antara umatku yang mengaku dirinya adalah nabi. Jangan jauh-jauh di daerah kita Bang. Di daerah kita nih di Indonesia khususnya udah lebih dari 6 yang ngaku jadi nabi. Pertama, ada yang ngaku jadi nabi ini tahunan 2004 di Lampung, namanya Dani. Si Dani ngaku jadi nabi. Kalau ada nabi di sini Dani tangkap aja. Sial si Dani. Lah coba bayangin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagus apa kagak? Indah kagak kedengarannya? Lah coba kita ganti, Allahumma sholli ala sayyidina Dani. Bagusnya dari mana Sarboah? Ya Allah ya Karim. Ada lagi dulu yang aku jadi nabi Pak, namanya Ahmad Musaddek. Ahmad Musaddek orang Bogor ngaku jadi nabi, ngomongnya dapat wahyu di Bogor. Itu wahyu ngapain ke Bogor, ditangkap sama si Ahmad. La ilaha illallah. Di belah sininya ada perempuan Bu, ngaku jadi nabi, orang Surabaya, namanya Lia Eden. Makanya Pak Babinsa dulu nih Masya Allah luar biasa. Udah pulang Babinsanya ya, udah gue ngomong sendiri dah ini urusannya. Dulu ada yang ngaku jadi nabi, namanya Lia Eden di Surabaya. Polisi di Bekasi paling newakin bandar narkotika, paling newakin motor ditilang. Di Surabaya mah polisi newakin nabi. Nabi ditangkap, ya Allah. Lia Eden perempuan ngaku jadi nabi, ngaku sebagai reinkarnasi Nabi Isa, ngaku juga sebagai reinkarnasi Siti Maryam. 3 hal yang berbeda. Maksud gua mah kalau perempuan jangan suka ngaku jadi nabi, takut kecolok. Karena bahaya perempuan mah, betul atau enggak? Ya Allah, di Banten dulu ada yang ngaku nak jadi nabi, namanya Eyang Endet. Dari nama aja nggak cocok. Kalau gue dipimpin sama yang namanya Eyang Endet, mending lari. Eyang Endet, Allahumma sholli ala sayyidina Endet. Nggak bagus itu, kesononya bahaya banget.
Orang Banten ngaku jadi nabi, dapat wahyunya di Laut Kidul, Pelabuhan Ratu di laut. Gue mikir, ini dapat wahyu apa mau ngambil belut di laut? Jauh amat pakai ke laut. Setiap ada orang yang mau masuk jadi umatnya kudu bayar 5 juta. Dibayar 5 juta ala Batan DPN Mek. Nggak danta itu si Ahmad. Masya Allah, luar biasa. Jadi nabi adalah nabi dan rasul terakhir, titik, tidak pakai koma, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah dalam kitab Minahud Saniyah. Hei Ali, anta minni bimanzilati Haruna min Musa. Engkau dan aku seperti Nabi Allah Harun dan Nabi Allah Musa. Akan tetapi ghairu annahu lan nabiyya ba'd, tidak akan ada lagi nabi setelahku. Makanya kalau nanti di mari ada yang ngaku jadi nabi, cekek, matiin pakai centong, gebuk palanya, ngaku jadi nabi. Hati-hati, hidup mah mau jadi apa aja nggak apa-apa, yang penting halal. Mau kerja boleh, mau punya usaha boleh, mau nikah juga boleh, mau dibimbing oleh suami boleh, nggak apa-apa. Yang salah mah yang main slot. Ya Allah ya Karim, ini kadang-kadang dari doa aja kita udah luar biasa ributnya Bu. Doa, yang satu doa kunut, yang satu kagak. Bagian sholat subuh ribut dulu dia, kunut jangan, pak bacok-bacok. Yang kagak sholat ketawa. Ya Allah, ayo al-jama'atul rahmat wa furqatul adab. Berjamaah adalah rahmat, perpecahan adalah azab. Yuk, mudah-mudahan dari maulid ini yang kita bisa hadirkan di dalam diri kita adalah adab yang baik. Adab bagaimana adabnya Rasulullah mengadabkan kepada tamu, kepada kita semuanya. Amin ya rabbal. Tuh mananzala. Nih, tanda bukti bahwa seseorang itu jatuh cinta adalah mengenalnya. Kita tadi ditanya sama Habib, cinta nggak sama Nabi, cinta nggak? Lalu jawab cinta di mana buktinya? Apa bukti cinta kepada Nabi? Berapa ribu rakaat yang kita lakukan setiap malam? Berapa ratus ribu sholawat yang kita baca? Nggak bisa kita mah kadang-kadang habis sholat assalamualaikum melihat dapur, laki belum dimasakin, masak dulu ke dapur. Yesus kita mah ngaku cinta sama Nabi. Apa nanda tidak ada pengorbanan kita kepada Rasulullah? Minimal tanda pengorbanan kita kepada Rasulullah adalah mengenal kepribadian Rasulullah. Ya Allah, Nabi lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Pertanyaannya, kenapa disebut tahun gajah kagak tahun kodok? Jawabannya, karena bersamaan dengan Nabi dilahirkan datang pasukan Abraha yang ingin menghancurkan, memporak-porandakan Mekah. Nggak jadi diturunin burung ababil. Gajah kalah sama burung. Gajah yang gede kalah sama burung. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah itu, hei, setinggi apapun jabatan kita, sekaya apapun kita, jangan sombong. Hadza min fadli rabbi, itu hanya titipan dari Allah Subhanahu. Ini mah kadang-kadang ibu-ibu kalau mau ngaji panan harus pakai emas dulu baru dipakai. Lu tahu nggak sih kemarin bro, gitu, emasnya ditemongin sama dia, itu diliatin, emang kenapa? Enggak, itu beli mobil baru. Sombong kita mah, jangan sombong. Sombong bukan sifat kita. Ya Allah, nih kadang-kadang abang-abang nih kalau misalkan jabatan lagi naik, yang jalan bukan kaki duluan, dada duluan. Saking sombongnya begitu. Tidak menteladani nasabnya Rasulullah. Maka untuk hari ini kita ceritakan tentang kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi dalam kitab Tijanud Daruri dikatakan, yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatun nasabihi sallallahu alaihi wasallam. Wajib kepada kita semuanya, yang balik, yang berakal. Yang gila maka gak wajib. Maka kalau ada yang gak hafal, gila itu ya, wajib. Untuk apa? Ma'rifatun nasabihi sallallahu alaihi wasallam, mengenal, mengetahui nasabnya Rasulullah. Nasabnya Rasulullah. Nah, saya baca, takut ibu-ibu ada yang belum hafal, bapak-bapak juga belum hafal, saya yang baca, nanti kita ulangin bareng-bareng, siap? Saya yang baca, kita ulangin bareng-bareng, siap? Janji siap ya? Nah begini, Rasulullah bin Abdullah, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ma'ad bin Lurah bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Hujaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan. Ulangin. Ya Allah, panen udah dibikin syair. Abdullah nama Aminah ibundanya, Abdul Muttalib, Abu Talib pamannya, Khadijah, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia. Tuh, ternama, ini purnama lah, bulan purnama kali. Ternama, Karman. Ya Allah, wajib untuk tahu nasabnya Rasulullah.
Jadi bagaimana kita mengaku cinta kalau kita tidak tahu siapa yang kita cintai? Cinta itu syai'in la yura wa la yamuksu walkin yahusu. Sesuatu yang tidak bisa kita pegang dengan tangan, digenggam oleh mata, dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, tapi cinta kehadirannya melekat di dalam dada. Itulah cinta. Makanya di hadapan orang yang sedang jatuh cinta, mohon maaf, tai kotok rasa coklat. Orang lagi jatuh cinta susah buat dinasehatin. Coba kalau jatuh cintanya sama Nabi, berapa ribu sholawat yang dia baca setiap malam, berapa rakaat sholat yang dia baca, yang dia lakukan setiap malam. Kita mah nggak begitu. Makanya dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam kitab Madaris Su'ud, man anfaqa dirhaman bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Orang yang berinfak 1 dirham saat kelahiran Nabi untuk mengagungkan kelahirannya baginda Nabi, kana rafiqi fil jannah, akan bersamaku di dalam surga, kata Abu Bakar. Pengen nggak kita bareng sama sahabat Rasulullah di dalam surga? Pengen nggak kita bareng sama Nabi di dalam surga? Sedekah Junaid, sedekah lah. Ini mah kadang-kadang panitia mintain buat muludan 20.000, ngasih lecek sambil ngomel. Ada yang 1 tahun minta mah kagak dikasih. Itu bahkan di panitia datang ke rumah memberi kabar kepada saya, Kang, aduh ini mah kadang-kadang kita dalam acara tuh sore malamnya mau acara masih kene kulilingan nyariin dana buat muludan tuh. Ada yang begitu. Ayo nih semangat juangnya nih para panitia semuanya, pemuda 06 bersolawat yang menghadiahkan Rasul atas kelahirannya, dibacakan maulid, didatangkan tausiah. Kita semuanya ngaji di sini, bagus apa kagak? Bagus apa kagak? Indah apa enggak? Ya, bagian saya pernah ada acara Bu di Bogor, salah satu yang saya nggak mau sebutin namanya, cuman Bogor. Begitu saya datang ke sana disebutin, mau ngapain ke sini? Mau maulidan. Bid'ah. Weh, bentar dulu nih, urusannya ngacak-ngacak berkat gua nih. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Oh, berarti sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Bid'ah, kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah itu dolalah. Wa kullu dolalah finnar, dan semua yang dolalah adalah di neraka. Kalau gitu muka lu juga nggak ada di zaman Nabi. Baju lu yang lu pakai kagak ada di zaman Nabi, telanjang bae lu sono. Ya Allah, nggak danta itu. Ilokan ada orang begitu di Bari, ada. Tai cekek bawa lompat munaya. Tuh keluar lagi bahasa daerahnya. Menan gitu Bu. Oh, ini totalitas pokoknya Bu. Itu buktikan kita cintaan kita kepada Rasulullah dengan apa? Mengenal kepribadiannya. Kadang-kadang mah kita kagak kenal. Maka dikatakan tadi saat baca maulid, wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Nabi itu punya 2 sifat yang mulia, di antara banyaknya sifat-sifat Nabi. Nah, ini ngapa ini ceramahnya jalan-jalan lah? Oh, panggung segede gini sayang ini. Mau jalan-jalan baik daripada duduk baik di sana. Ada yang sambari tuh, ibu-ibu yang ngegaras aja di ujung, niatnya ngaji. Di sana ada yang WA-an aja tuh. Ini gue yakin ada yang pengen ketemuan sama pacarnya di mari nih. Anda habis balik aja deh, kalau yang ceramah udah selesai kita ketemuan. Sial, mau maulidan apa mau pacaran? Ya tadi di jalan saya ketemu sama perempuan Bu, dibawa pakai KLX. Mending mah kalau mulus itu Bu. Ini yang dipakai Bu, celananya mendekati ke ibu kota sejengkal. Pas dilihat kakinya budug. Najis gua mah nggak ada malu itu cewek. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Nabi itu haya, pemalu. Nabi Suatu hari Nabi naik ke atap Ka'bah untuk membenarkan Ka'bah. Tiba-tiba datang angin berhembus dengan kencang, kakinya Nabi terlihat sampai betis. Nabi turun, wajahnya merah malu. Zaman sekarang mah joget-joget mulu di TikTok. Kadang-kadang emaknya ngajarin. Makanya nih Bu, ibu kalau punya anak, bapak kalau punya anak yang main game Free Fire ini, kayaknya yang belah sini nih, game Free Fire, game burik dimainin baik. Oh, yang belah sono Mobile Legend tuh, Mobile Legend. Yang belah sononya PUBG lagi tuh. Wah, ya Allah, ada baik itu yang dimainin. Bapak-bapaknya omelin, belah sono mah dulu di kampung sebelah ada. Begitu saya suruh omelin anak kalau main game terlalu larut, diomelin sama dia. Ya lu Ceng, lu main apaan? Ini main game apaan? Free Fire. Hapus, mending main PS sama gua. Bapaknya ngajak main game. Ya Allah, sadidal haya'i, haya, Nabi malu. Makanya min haqqil waladi alal walidi salah satu asya. Ada 3 hak orang tua kepada anak yang harus dipenuhi. Ada di antaranya 1, ayuh sina ismuhu idza ulida. Kalau punya anak lahir ke alam dunia, kata Nabi, ayuh sina ismuhu, kasih nama anak yang bagus. Ini mah di kampung sono nama anaknya bagus. Muhammad Qurtubi dipanggilnya Karman. Ya Allah ya Rabbi, kasih nama anak yang bagus. Al ismu huwa doa, nama adalah bagian daripada doa. Wa taksaru ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak umat Nabi. Makanya Nabi senang punya umatnya
Lah ini mah punya anak 2 KB, punya anak mah 12 bu. Gila 2 masih ada 10. Bikin klub bola di situ, Muhammad Neymar, BO Benzema, Ronaldo, Messi, bawain sama Bambang Pamungkas masukin jadi kiper. Badan gitu. Kalau punya anak yang banyak, di antara anak ada yang soleh, kesolehan anak bisa untuk mengkifarati kita. Nanti kalau kita ternyata di akhirat masuk neraka, tapi kita punya anak yang soleh di dunianya, anak yang soleh bisa menjadi jembatan untuk kita masuk ke surga. Pengen punya anak yang soleh, pengen punya menantu yang soleh, pengen. Ini kawinin nama santri. Kalau pengen punya anak yang soleh instan, silakan ibu bawa nasi tumpeng ke ustadz, ganti nama anak jadi soleh, ketai-tainya itu mah soleh. Nah, nggak bisa instan. Menginginkan anak yang soleh, turunan yang soleha, bagaimana orang tuanya dulu. Kalau orang tuanya soleh, insya Allah anaknya pun ikut menjadi soleh dan soleh. Wa yujawwizuhu idza adraka. Nomor ketiga, kedua belum kita bahas. Wa yu'allimuhul kitaba idza qala. Kewajiban orang tua kepada anaknya diantaranya wa yu'allimuhul kitaba idza aqala, mengajarkan ilmu agama, Ini mah kadang-kadang anak dititipin doang ke ustadz, ustadznya mah kagak pernah diperhatiin. Ada di lembur sana, ustadz pakai sendal swallow sebelah-sebelah, ada yang biru, ada yang coklat. Begitu datang ke masjid saya tanya, "Tat, kok sendalnya beda sebelah?" "Ya, dicolong sama murid gua." Itu muridnya, emaknya suka ke rumah kagak bakar rumahnya. Ya Allah, ini capek-capek, badan pada kurus. Guru-guru kaji kita kagak pernah diperhatiin sama kita. Ya salam, tapi insya Allah itu mah di sono, di sini mah insya Allah pada solehah. Yang solehah mah, yang kagak mah tuh kagak. Gitu. Wa yu'allimuhul kitaba idza qala. Wajib orang tua mengajarkan anak tentang ilmu agama, kalau enggak doraka. Tapi kalau misalkan orang tuanya sibuk, pagi kadang pulang sore, kadang tenggelam lagi sampai fajar kerja nyari dunia, titipkan anaknya di pondok pesantren, biarkan guru-guru tentang ilmu agama yang mengajarkan, mendidik anaknya tentang agama. Indah bu, kita mah nikmat banget udah hidup di alam dunia nih, nikmat banget, saking nikmatnya kita. Ini maulid di zaman Nabi, di zaman Rasulullah dakwah itu dengan keras, dengan lantang. Sekarang mas saya kadang-kadang malu begitu datang ke sini disuguhin, yang nyuguhin mah yang kagak mah tuh kagak baik, itu udah gue sindir kagak datang esnya. Lalu gue pengen minum aus ini sama baik panas, cuman kagak ada kipasnya aja ini. Nggak apa-apa dah bu, mudah-mudahan kita diaku sebagai umat Rasulullah, amin. Walaupun kadang-kadang nih banyak diantara kita nih, diantara bujang yang main slot, hati-hati jangan pada main slot. Senut tudrak jauhi narkoba, senetu slot jauhi slot, dekati aku. Narkoba membunuhmu, aku mencintaimu men. Jadi untuk apa itu dipermainkan oleh bandar perkara yang begitu? Ada 3 hal yang susah untuk diobati. Pertama, orang yang sedang jatuh cinta. Kedua, mata kalbu, orang yang hatinya sedang gelap, sedang mati. Di mata orang yang hatinya mati, mohon maaf, dengar azan mah pakai handset dia, kagak mau itu dengerin azan. Yang ketiga, orang yang main slot, susah buat nasehatin itu. Kemarin saya dengar ada orang gara-gara main judi slot tuh bu. Ini mah pengen gua bahas aja, gua gedak tuh sama yang namanya slot. Gara-gara main slot akhirnya dia gantung diri di kuburan. Gua bilang dalam hati, ini orang gantung diri di kuburan rajin amat. Kalau pengen mati mah tuh kuburin aja diri sendiri bu ya. Ngerepotin orang, akhirnya mapan kudu nyolatan, kudu nguburken, kudu mandian. Aduh capek. Ya salam. Cobalah mulai hari ini timbulkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Minimal ibu-ibu pulang dari sini, begitu besok si bapak balik dari pekerjaan, kasih air 1 gelas nih pak. Dari semalam ngaji kata ustadznya, kalau kita ngasih air 1 gelas buat suami, itu ganjarannya seperti ibadah haji ke Baitullah bu, nikmat. Bagian pas kesel sama suaminya bu, kalau segelas aja 1 kali haji, gua bawain seember, gua guyur. Kesel gua sama laki gua. Makanya bapak-bapak kalau punya istri yang galak, jangan diomelin pak, sabar, jangan ditinggalin. Pokoknya kalau pengen punya istri yang cantik, jangan ditinggalin, modalin, beliin skincare, bener nggak? Nah, kadang-kadang bapak-bapak demen sama bini orang, demen sama perempuan lain, tapi istrinya di rumah kagak urusin. Memang kadang-kadang rumput tetangga itu lebih menggoda, tapi ingat, istri kita yang di rumah itu jauh lebih nikmat, karena halal, ada cap halalnya. Pedah malah dijidat kagak ada, itu nama halalnya. Jadi kalau punya istri yang galak, punya istri yang kurang beradab sama suami, datang ke rumah bawa duit diomelin, kagak bawa duit diomelin, apalagi kasbon diomelin banget. Nggak apa-apa pak, sabar. Dulu ada wali, namanya Abdurrahman Bajalhaban. Abdurrahman Bajalhaban diangkat pangkatnya jadi kutubul aulia, rajanya waliullah, rajanya kekasih Allah. Kenapa?
karena punya istri yang enggak. Mudah-mudahan dengan punya istri yang galak barangkali besoknya tuh jadi angkat jadi wali murid ki nggak apa-apa. Maaf nih ibu-ibu, udah ibu-ibu mah nggak punya tugas, semuanya tugas suami. Nyuci tugas kerja tugas ngepel tugas masak tugas semuanya tugas bapak sebenarnya. Tapi kalau semua dikerjakan oleh laki-laki, dari mana lu pengen dapat pahalanya, Sarmina? Padahal pahalanya dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Maka dengan begitu rumah tangga itu harus sistem. Rumah tangga itu harus pada akur semuanya, sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak akan bisa dibentuk tanpa keduanya yang soleh dan soleha. Saling memaklumi, saling mewajarkan nih mulai hari ini yuk bebarengan kita bebenerin nih rumah tangga yang tadinya suami sama istri kagak akur, mudah-mudahan jadi akur, amin. Ini mah yang diurusin muka aja sama muka, leher tuh hitam urusin, banyak yang modelan begitu. Ya salam. Tapi nggak apa-apa, it's okay, mafi muskil, no problem. Yang penting kita diaku sebagai umatnya Rasulullah Muhammad. Nih kita mah enak banget jadi umat Rasulullah. Saking enaknya kita dicintai sama Rasulullah. Siapa sih orang yang mencintai kita padahal tidak pernah menjumpai kita, tapi Rasulullah cinta sama kita bahkan sebelum kita bertemu dengan Nabi Muhammad. Makanya ibu kalau pengen punya harta yang banyak, pengen munggah haji, pengen umroh, pengen punya mobil, pengen punya motor, silahkan baca sholawat. Tadi dikatakan oleh Habib, kata Habib, 1 kali kita baca sholawat sallallahu ala Muhammad dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Maka coba bayangkan kalau kita baca 10 kali sholawat, insya Allah bu besoknya langsung umroh. Yakin nggak mah? Gue ijajahin semuanya. Insya Allah besok akan umroh apabila membaca sholawat ini. Bagaimana cara baca sholawatnya? Sebelum tidur ngambil wudu, gelar sejadah, baca sholawat. Sholawatnya 10 kali, tiup ke BPKB sama sertifikat rumah. Besoknya jual. Insya Allah bakal langsung tembus haji lah, kagak bohong kita mah. Bener apa kagak? Iya, hadiahkan dong kepada Rasulullah salawatnya. Sallallahu alaihi Muhammad, ya Allah salawat ini saya berikan kepada Rasulullah karena kecintaan kami kepada Rasulullah. Kami tidak pernah berjumpa dengannya, menatap wajahnya, mendengar indah suaranya, tapi kami mengharap mudah-mudahan dengan adanya 06 bersalawat, dengan adanya maulid yang dihadirkan oleh kami menjadi sebab kami mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang nih pergaulan udah nggak akur. Makanya abang-abang semuanya penting bagi kita bersosial media dengan sehat. Artinya yang bisa dakwah silahkan dakwah, yang kagak bisa dakwah share media dakwah. Karena dengan begitu kita akan membantu perjuangan dakwahnya para guru-guru kita. Jangan didiamkan. Kalau kita diamkan sosial media hancur segala-galanya. Jangan main Free Fire mulu, lu dapat duit kagak, capek ya. Yo, ini mah di situ-situ mulu panan main Free Fire, pik Bima Sakti, begitu doang. Ini kalau disuruh sama orang tuanya kadang-kadang perawan suka nggak hormat. Ingat, fala taqul lahu ma'uf, jangan katakan ah. Ini mah bagian disuruh, neng beliin terasi sono ke warung, tanggung mak nih Johnson lagi sama Laila. Alukar lagi maju nih ngancurin turet. Ya Allah, ada yang begitu, ada. Bunuh. Nyempit-nyempitin alam dunia yang begitu tuh. Fala tanharuhuma, jangan membentak-bentak kalau ke orang tua. Ini mah kadang-kadang orang tua manggil dibentak. Dek, ngapain mak? Ntar ngapa? Sekarang amat, nanti juga bisa tuh. Wa qul lahumma qaulan karima, berkata dengan perkataan-perkataan yang bagus. Kadang-kadang kita sama orang tua nih perkataannya perkataan nggak sopan. Uwais Al-Qarni diangkat pangkatnya jadi wali. Banyak lagi sahabat salafun soleh yang dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Karena memuliakan orang tua. Ya Allah, kita mah jarang memuliakan orang tua. Yang masih punya orang tua muliakan, hargai, hormati, ta'zimi. Kenapa? Karena birrul walidaini ihsanan, berbuat baik kepada orang tua adalah hal yang wajib. Sebelum kita berbuat baik sama orang lain, berbuat baiklah dulu kepada orang tua kita. Ibu-ibu nih capek, saking capeknya ibu-ibu, gue mau ngasih tahu bang, capek jadi ibu-ibu, dibikin lagu. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Barang, kau mengandung lagi. Kalau 20 nggak selesai ini lagu sampai subuh. Capek jadi ibu-ibu ngurusin bujang lah. Ini mah bagian gede, nyusahin ya Allah. Jangan begitu. Udah, jangan sampai keterikatan kita kepada manusia melupakan kedudukan kita di hadapan Allah. Nggak apa-apa, kerja silakan kerja, kuliah silakan kuliah, sekolah silakan kuliah. Tapi jangan lupa ada waktu di saat dimana kita dengan Allah taqarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah
Oh, nih dari Nabi kita belajar. Seandainya kalau tidak ada Nabi, mungkin kita udah jadi makhluk yang lupa kepada Allah, lupa kepada Rabbul Izzah. Kita mah alhamdulillah masih dikasih iman sama Allah. Tanda kita diberi iman oleh Allah diantaranya adalah hari ini kita masih kadang-kadang sholat nih. Kadang-kadang semalam ada orang datang nih, bener ini cerita bener nggak bohong. Ada orang datang dari Jakarta, begitu datang saya pusing. Pusing kenapa lu? Pusing apa ya yang mau saya bawa ke akhirat nanti? Lu punya apaan dodol, bawa aja sono. Ngapain yang begituan lu pikirin? Kita nih umat Nabi Muhammad udah ditakdirkan pernah menghadiri maulid 1 kali aja. Menghadiri maulid itu udah luar biasa banget. Ada pamannya Nabi, salah satu paman Nabi yang masuk neraka, tapi karena memuliakan kelahiran Nabi, setiap hari Senin disiksanya. Kita mah kalau bulan maulid, panan yang kecil, yang tua, yang muda, semuanya halal hadir. Selain daripada hadir, kita mah infak, sembako, semuanya kita bawa. Bahkan nih biasanya yang ceramah mah suka dibawain bakakak sama banyak itu. Satu ini dus-dusnya dibawain biasanya. Di Lembur sono mah begitu. Kalau nggak biasa tuh dibiasain. Panan begitu. Untuk maulid baginda Nabi Muhammad. Makanya tolong jangan sembarangan membicarakan tentang maulid itu bid'ah. Jalur berkat gue, bini gue lintuh cuma pas bulan mulut doang. Kemarin aja bulan mulut baru 10 hari 13, sama sekarang bini naik 10 kilo makanin berkat mulu. Ya banyak keistimewaannya, banyak keindahannya daripada maulid. Mengingat daripada maulid ini banyak, bahkan Sayyidina Ali mengatakan kepada kita, man awwama maulidun Nabi SAW la yakhruju minad dunya illa bil iman. Orang yang gemar mengagungkan maulid Nabi, begitu datang bulan maulid dia sumbang buat ikut maulidan, begitu datang bulan maulid dia baca rawihnya, baca adibaknya, baca simtudururnya, baca berjanjinya, dia bareng-bareng duduk sama teman-teman yang liwat bareng, mengagungkan Rasulullah. Andai kita mengagungkan Nabi di bulan maulid, kata Sayyidina Ali, la yakhruju minad dunya ila bil iman, tidak akan keluar daripada dunia selain membawa iman dan Islam. Pengen enggak bawa iman Islam meninggal nanti? Pengen. Pengen masuk surga? Pengen. Sama, gue juga pengen. Loh, emang situ doang apa yang pengen? Maka kalau kita menginginkan keridhaan Allah, mardotillah, yuk agungkan bulan maulid, bersama-sama kita gapai syafaatnya Rasulullah dengan mencintai, duduk bersama-sama berjamaah untuk mengikuti maulid. Dalam maulid itu ada syafaat dari Rasulullah. Dalam maulid juga ada berkah. Jangankan berkah, berkat juga ada. Tadi panitia ngabarin 1000 berkat yang udah dibagiin. Yang gue pikirin gue kebagian kagak ya? Jangan gue balik kagak bawa berkat, ini jamaahnya membludak rame. Begitu makin malam sisanya tinggal begini doang. Yang begini yang disisain, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan yang begini kita dipertemukan lagi nanti di akhirat. Amin. Di akhirat dipertemukan masuk surganya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Tentang para pemuda hari ini, Bu, banyak sangat kehilangan rasa malunya, kehilangan norma adab etika kepada orang tuanya. Ternyata disebabkan oleh karena dia jauh dari ilmu agama, jauh daripada guru-guru yang bisa membimbingnya tentang ilmu Allah, jauh kepada gurunya yang bisa membimbingnya tentang syariah. Udah gak usah malu. Lu main judi boleh, terserah lu, karena itu perkara haram, lu tahu haramnya. Mabuk terusin, asal jangan lupa sholat, karena sholat maka wajib. Iya, masalahnya para pemabuk itu sebenarnya mereka tahu bahwa apa yang sedang mereka lakukan adalah kesalahan. Kita tidak perlu menjelaskan itu pada mereka. Mudah-mudahan nih teman-teman kita semua, sahabat kerabat yang masih doyan pada main judi, main slot, mabuk dan lain-lain, apalagi ibu-ibu yang doyan mengambilin bang emok. Nah, kita doain mudah-mudahan semua dapat hidayah dari Allah. Bring semuanya maulidan, pandemen enak kelihatannya, bener apa enggak? Makanya kalau ada orang yang buruk rupa di hadapan kita, kalau ada orang yang akhlaknya jelek, pergaulannya kurang bagus, tukang maksiat, bahkan kalau kata orang Sunda bilang mah tukang colok-colok liang androk, tukang narikan orok, bang. Sepeak pokoknya kaditunak, apapun yang mereka lakukan, kalau dia masih agamanya Islam, biarin, doain biar dapat hidayah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an dulu pernah berkata, apa kata Syekh Abdul Qadir? Kalau kita ketemu dengan seseorang di jalan, mau model kayak gimana pun itu orang, jangan pernah suudzon. Barangkali besok lusa dia dimuliakan oleh Allah, diangkat kedudukannya, diangkat derajatnya oleh Allah. Kita yang nggak ada yang tahu. Pendosa yang menyesal, menangis atas dosa-dosanya, kemudian dia bertaubat atas kesalahan yang telah berlalu, dia bertobat meminta ampunan pada Allah, itu lebih baik daripada orang yang sering ibadah tapi sombong. Nauzubillah min dzalik. Ada nih di antara kita kadang-kadang yang sombong, Bu.
Udah mah capek hidup, yang disombongin apa? Kita mah hidup di alam dunia dari tanah, dihidupkan dari tanah, mati pun masuk ke dalam tidak ada yang bisa kita sombongkan selain mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nih ibu-ibu para semangat semuanya muludan di sini. Semudah-mudahan nih abang-abang, adik-adik, encang-encingnya, babi semua yang hadir di sini semuanya saya doain kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin. Mudah-mudahan yang belum pernah umroh pergi umroh, amin. Yang belum haji pergi haji, amin. Yang belum punya kendaraan, amin. Mudah-mudahan yang belum nikah cepat pada nikah semuanya, amin ya rabbal. Makanya ganti doanya, Allah itu mendengar apa yang kita panjatkan doa. Kalau kagak ngerti bahasa Arab doa pakai bahasa Indonesia aja yang benar. Tapi ingat, doa jangan bercanda. Kalau kita lagi ngedoa, aminnya yang kenceng, paling kenceng aminnya kalau bisa. Kenapa? Karena doa bimakna istajib, doana permohonan agar apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ngedoa udah nggak bisa bahasa Arab, capek ngapalinnya, gua mau udah pusing nih, pagi kerja pulang sore, kadang malam kadang lembur kagak balik ke rumah, udah doa mah pakai bahasa Indonesia aja. Apa yang dipengenin sebutin, Allahumma ya qadiyal hajat, ya pajero, ya Fortuner, ya duit 5M, ya tanah 5 hektar, selesai. Amin. Bubuk-bubuk nih kadang-kadang ada. Makanya habis sholat jangan langsung berdiri. Kadang mah ada yang habis sholatnya cepet kayak speed. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kita menghadap Allah, sempatkan 5 menit 10 menit untuk apa? Untuk wiridan, untuk baca doa, untuk munajat kepada Allah. Agar apa? Agar kita menjadi pribadi yang kedekatan kita dengan Allah ta'aluk ada di antara waktu kita yang kita siapkan hanya untuk Allah. Nama enggak nih ibu-ibu pagi-pagi ngurusin anak, yang ngurusin suami dan lain-lain, nggak apa-apa. Itu ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah ada lagi yang kita harapkan mulai hari ini. Mudah-mudahan yang masih pada doyan maksiat semuanya Allah angkat kemaksiatan dan diganti dengan ketaatan. Amin. Iya, makanya nih adik-adik semuanya, untuk apa sih mencintai lagu-lagu K-pop? Kadang-kadang ada nih perempuan-perempuan doyan banget sama lagu K-pop, ya Allah. Yang belah sini Iwan Fals. Ya, kalau namanya Ujang berarti Ujang Fals. Ada yang begitu. Jangan, kita ini umat Rasulullah, maka yang harus kita banggakan adalah lagu yang memang tercipta untuk syairan kepada Rasulullah. Dulu ada seorang wali namanya Syekh Farazak, dimuliakan oleh Allah, masuk ke dalam surganya Allah karena apa? Suatu hari dia ngarang syairan, begitu datang ke makam Rasulullah dibaca syairannya. Pas dia diajak oleh seseorang datang ke dalam rumahnya, masuk ke rumahnya, lidahnya dipotong. Nangis dia, ya Rasulullah, saya kagak bisa baca sholawat lagi, ini lidah gue dipotong. Yang belah sini menangis nggak begitu kalau lidahnya dipotong. Ya Allah, gue nggak bisa gombal lagi nih dah di WA. Nggak bisa ngumpulin quotes bagus. Nggak bisa posting lagi di Instagram. Tapi saya Farazak nangis karena takut tidak bisa membaca syairan kepada Rasulullah. Begitu mimpi fil manam, di dalam mimpinya dia berjumpa dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, lu bangun sekarang, lidah lu udah ada lagi, karena memuliakan Rasulullah. Yang tadinya dipotong tuh lidah jadi ada lagi. Begitu dengan kita. Jadi untuk apa sih kita membacakan syairan-syairan yang dibuat oleh orang-orang kafir Yahudi? Jangan, kita mah punya Rasulullah. Kita umat Nabi Muhammad yang harus mengharumkan namanya Rasulullah. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Muayyad, ya Mumajjad, ya Imamal Qiblataini, barang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhab. Enak kagak kedengerannya? Wah, ini mah kadang-kadang cinta banget sama yang lagu namanya K-pop Korea tuh. Nggak tahu itu orang-orang dicintain, gue geledak banget tuh. Kalau ada orang yang cinta sama K-pop Korea, gue geledak banget. Itu orang dioperasi plastik, mending mah disunat kagak disunat. Mandi cintai aja. Begitu dibikin nada dering, masuk ke dalam masjid sholat, lupa dimatiin hatinya. Pas takbir Allahu Akbar, goyang dumang hidup. Ngamuk semua jamaah. Kenapa? HP-nya kadang-kadang kita kemana-mana, perkara dunia panan kita bawa. Kalau datang ke Allah, tinggalkan semuanya, anak, istri, jabatan, kedudukan, semua yang kita miliki, titipan dari Allah. Datang ke Allah, udah bawa diri kita aja pasrah, ya Allah, legowo. Menghancurkan Islam tidak perlu menghancurkan Ka'bah. Menghancurkan Islam tidak perlu menghina Rasulullah. Menghancurkan Islam tidak perlu menjatuhkan ajaran-ajarannya. Cukup jatuh Islam dengan cara apa? Dengan cara kita bilang dalam diri kita, ya Allah, besok gua makan apa ya?
Ini besok gue dapat duit apa kagak ya? Besok gue turun gaji apa enggak ya tuh? Meragukan rezeki yang Allah berikan kepada kita sama dengan menghancurkan keimanan pada diri kita sendiri. Jangan khawatir, diatur sama Allah rezeki milik mah udah. Jangan khawatir, yang pengen nikah cepat aja nikah, kaya kata Rasulullah. Sekali nikah kaya, kalau belum kaya kawin lagi nggak apa-apa. 2 kali nikah, 3 kali nikah. Ternyata filosofi dari perkataan Nabi seperti itu. Kalau kita nikah, yang tadinya kita sendiri, apaan jadi berdua dengan perempuan. Betul apa kagak? Begitu. Jadi akan timbul kebahagiaan saat kita jalan di jalur syariatnya Allah. Hati-hati bu, di zaman sekarang udah zaman fitnah. Ada 3 F yang harus kita hindari. Orang Yahudi menghancurkan kita dulu dengan meriam, dulu dengan mortir, AK-47, shotgun, AWM, semuanya diserang ke kita membabi buta. Tapi sekarang dengan 3 F. F pertama, passion. Banyak orang yang kagak malu pakai celana, udah bukan kayak celana model kayak cangcut dipakai sama dia. Kagak ada malunya. Kemarin mah di belah sono nenek-nenek bawa motor Mio. Begitu bawa motor Mio, mending merambut bagus pirang. Pai, begitu bawa motor Mio bautnya hancur semua. Pas digas sama dia 68 goyang itu jubur. Dari belakang mah bu malam minggu, pas dilihat dari depan malam Jumat. Begitu ada kehilangan rasa malunya, passion, harga diri. Semuanya dihilangkan dari pakaian yang kita gunakan. Kedua, food, makanan. Hati-hati dengan makanan. Zaman sekarang nih banyak makanan yang udah nggak jelas rupa-rupinya, halal haramnya. Udah, kita mau makan perkara yang dihalalkan oleh agama. Setiap makanan, jajanan yang ada cap halalnya berarti itu hal. Iya, makanya abang-abang kalau kagak punya mahar buat kawin mah anak orang aja labelin halal-halal ini. Selesai udah. Yang nomor ketiga, fantasi, dunia fantasi yakni gadget. Betul kata Habib tadi, kalau kita tidak menggunakan aplikasi atau handphone itu dengan benar, itu dajjal. Dajjal itu ketika jadi patah, kalau jadi domah dajjul. Jadi dajjul bos. Masalahnya nggak semua handphone itu kameranya 1, kadang-kadang ada yang 3. HP gue iPhone kameranya 3. Iya. Jadi hati-hati dengan aplikasi-aplikasi dan handphone. Kadang-kadang apa yang ada di sana bisa merusak hubungan keluarga kita. Gimana nggak rusak? Ibu-ibu ribut sama suaminya dibikin status. Sial, laki gua mending mah kalau putih, hitamnya dekil kayak butelan hitut. Waduh, ngamuk mulu sama gua, minta dimasakin, ngasih duit mah kagak. Akhirnya dilihat sama tetangganya belah sono tembus ke sono, sampai ke Tambun itu info. Lu tahu Sarbina sama si Junet itu lagi ribut katanya. Sampai Tangerang kedengeran gara-gara sosial media. Jadi apapun yang ada di sosial media bisa bikin hancur, bisa bikin juga baik. Tergantung bagaimana tangan kita menggunakannya, tergantung bagaimana cara kita mengaplikasikannya. Hati-hati, ini mah tetangga sama tetangga ribut gara-gara HP. Oh Insya Allah, hati harus dijaga, jangan gampang berprasangka buruk sama orang lain. Jangan pernah mengukur nikmat yang ada pada orang lain dengan nikmat yang ada pada diri kita. Karena Allah memberikan nikmat itu berbeda-beda. Betul atau tidak? Allah memberikan nikmat itu berbeda-beda. Ada yang diberikan banyak, ada yang diberikan sedikit. Sedikit belum tentu tidak berkah, banyak belum tentu berkah. Jadi ukuran nikmat yang diberikan Allah pada kita itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Kemarin ada emak-emak bu, Masya Allah iri hatinya luar biasa. Itu tetangga sama tetangga ribut gara-gara beda nikmat. Yang atu udah kebeli mobil dipitnah. Begitu kumpul beli sayuran pagi-pagi diomelin sama dia. Lu tahu nggak sih itu? Tahu kenapa emang? Kebeli mobil. Dari mana tuh duitnya? Nuyul kata gua mah. Punya nuyul. Ini lakinya kadang-kadang muja ini di Gunung Kidul di sono. Dipitnah orang gara-gara nikmatnya beda dengan nikmat yang ada pada dirinya. Jangan. Jangan. Maka hari ini bentuk jati diri kita agar mencintai Rasulullah dengan mengikuti kepribadiannya. Segala hal tentang hal-hal yang kurang baik kita tinggalkan, yang baik kita dekati. Udah, kita mah susah ngarepin surga dari sholat, kita bukan ahli sholat. Kadang-kadang mah subuh kita bawa ke dohor kita bawa ke maghrib, jauh itu dibawanya. Kadang-kadang kalau kita mengharapkan surga dari amal, kita nggak punya cukup amal. Tapi harapan surga kita adalah syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian kita sholawatan. Saya tadi di mobil bikin syairan buat khusus warga 06 bersolawat ini. Ya Rabbi bil Mustafa barang balik maqam nawaghfir lana ma madaya wasi'al karami. Sebenarnya mah duduk pengen minum. Wow, dari tadi dirimu lu kagak dikasih bangku bu. Masya Allah. Apa pada minum dulu bentaran ya bu ya? Boleh apa kagak nih minum? Minum lah boleh, orang haus kagak boleh mah. Tuh gue diomelin tinggal balik, mobil bawa sendiri. Alhamdulillah, izin minum dulu ibu-ibu ya. Ayo
sekali lagi kita sholawatan. Ini terakhir karena saya nggak bisa lama-lama Pak Bu. Besok saya harus ke Bogor. Dari Bogor saya harus ke Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat saya mau ke Malaysia, doain. Di Malaysia diundang mau nyunatin Upin Ipin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ibu-ibu sekalian, hayu kita pengajian, jangan sampai ditinggalkan karena itu kewajiban. Ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ke Bandung beli ketan, pulangnya sambil nyanyi 06 solawatan, bukti cinta pada Nabi. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Jakarta lanjut Cikarang, pulangnya ke Tangerang. Cewek-cewek zaman sekarang, muka putih kaki belang. Ya Rabb il Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Naik sepeda kenapa ku minum jamu, baca buku Garuda itu di dada, kalau kamu di hatiku. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Neng Intan beli rambutan dari Cipinang, mantan bukanlah pahlawan, tidak perlu untuk dikenang. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al karami. Nyangkul sawah di pinggir kali, tanahnya masuk ke kuku. Wahai perawan Bekasi, cintailah saja aku. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al karami. Mudah-mudahan ada yang bisa kita bawa baliknya ya. Makanya ibu-ibu ketika mencium suami pulang dari kerja, pahalanya sama seperti nyium Hajar Aswad. Apalagi kalau suaminya hitam, namanya Ujang, berarti Ujang Aswad. Iya, jadi harus ada yang kita bawa ketika kita pulang nanti. Nah, saya nggak bawa jam, lupa, ternyata udah hampir jam 12 ini Bu. Karena udah hampir jam 12, ini udah waktunya jurik nih sama jin yang keluar. Kita hargain, barangkali si jin mau ngadain muludan juga. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Burung relan, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sebelum kita tutup dengan salam, diperintah oleh panitia untuk tutup dengan doa. Berarti ini mah double urusannya. Nya ceramahnya doa ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an syahadatina syabi sayyidina Rasulillah ajmain. Hamdan yuafi ni'amma wa yukafi majida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin wa ilhamnal malaikatil muqarrabin. Allahumma aslih min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur min ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, bil barakah maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam istajib du'ana ya Rabb.
Allahumma hasin farji, Allahumma asturna bisitrikal jamil. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Salli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul istajib doa.